ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Allahul wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, syukran katsiran ila Ibnu Fajar ala qiraatikum al-ayat al-Qur'aniyah in kanat ya surah qasirah, surah Al-Humazah. Insyaallah jadwalnya cocok siang ini atau kita ganti? Cocok saja. Cocok ya? Semuanya setuju? Ada nggak yang mau ganti misalnya Ustazah kita di hari Jumat aja? Atau di hari Sabtu biar lebih apa tapi pagi gitu. Udah pas ini Ustazah. Udah pas ya? Oh iya oke. Nggak usah ditukar lagi. Siang-siang insyaallah itu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Selasa 8 September 2020 kita bisa memulai bertemu di semester Gasal tahun 2020 untuk semester 3 ya. Ini semester 3 ya? Allahumma ja'al liqa'ana hadza liqa'an ma'suma marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Jadi Allah berkahi pertemuan ini dan perpisahan kita pun habis materi ini insyaallah Allah jaga ya. Semoga musibah yang melanda dunia, pandemi hari ini memiliki banyak hikmah bagi kita dan sebagai orang yang mendalami ilmu, terutama ilmu agama, tentu kita hanya bisa mengambil hikmah. Karena hikmah Allah berikan kepada siapa? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Enggak semua orang yang mampu mengambil hikmah, ya. Hanya orang yang mau, yasha itu bisa dua ya, orang yang mau mengambil hikmah dan orang yang Allah berikan hikmah. Hanya itu yang mau. Selebihnya menganggap corona itu adalah macam-macam ya. Yang disalahkan tetap corona tidak dikembalikan kepada siapa? Ya, pemilik kita ini ya, pemilik alam semesta. Jadi mudah saja bagi Allah mendatangkan dan semuanya itu terjadi atas izin Allah. Sekalipun ada yang mengatakan virus yang didatangkan itu adalah rekayasa ya, rekayasa genetika yang awalnya sedikit bisa menjadi banyak ya, karena itu memang sudah disampaikan oleh asal muasalnya dari mana. Ya, tapi tetap saja itu biiznillah. Dan tapi karena itu biiznillah, maka Allah mudah saja kembali menghilangkannya dan kita berdoa kembali kita kuliah seperti biasa ya. Insyaallah untuk sekarang kita maksimalkan sekalipun dengan media pembelajaran di rumah, tapi tetap kuliah kita jalan seperti biasa ya. Jangan menjadi penghalang. Mata kuliah untuk semester 3 bersama Ustazah adalah pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya? Di semester Sudah semester 1 ya? Iya saja. Iya, ilmu aswad ya, ilmu aswad al-lughawi ya. Hari ini kita bertemu di pengembangan kurikulum. Ya, ilmu aswad. Di pengembangan materi kita hari ini pengembangan kurikulum. Mungkin itu baru bagi antum, tapi sebagai mahasiswa terutama di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ini suatu hal tidak akan asing nanti terdengar. Pernah mendengar kata kurikulum? Pernah saja. Nah, ini bagian dari perangkat pembelajaran. Ya, jadi ada kurikulum, ada silabus, ada RPP.
Ya, sebagai calon-calon guru kita belajar teori-teorinya, tapi nanti aplikasinya sebagai guru, ya. Bagaimana bisa mendesain pembelajaran yang bagus, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau kurikulum sebenarnya kita mengikut saja lagi kepada sekarang kan sudah berkembang ya, makanya ada mata kuliah kita pengembangan kurikulum. Karena kurikulum itu dia nggak seperti kitab suci, ya, yang nggak bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau Al-Quran itu kan kurikulum juga ya, sudah ada bukunya, sudah jadi panduan dunia akhirat, tapi nggak bisa diubah. Ya, nggak bisa diubah. Ya, bahkan sampai akhir zaman, sudah Allah katakan ya, Inna anzalnahu Qur'anan apa? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berbeda dengan kurikulum buatan manusia. Karena dalam pendidikan, kurikulum kita tuh selalu berubah. Mulai dari dulu pernah mendengar kurikulum CBSA, pernah mendengar? Enggak dulu ya, karena masa-masa itu antum mungkin masih kecil ya, belum tahu yang namanya kurikulum itu ya. Ada namanya, kalau yang sekarang yang sekarang sudah diperbarui lagi nih dengan kurikulum terbaru. Terakhir kurikulum 2013. Pernah mendengar Kurtilas? Nah, Nah, ya itu kurikulum. Jadi yang belum silakan nanti di searching ya, di Google boleh. Kalau biasanya kalau di kampus sudah berikan bentuk soft copy-nya, bisa antum fotokopi itu kurikulum 2013. Tapi kalau sekarang tolong dicari ya nanti di Google ya, seperti apa kurikulum 2013. Ya, apa saja materi-materinya yang ada dalam kurikulum. Ya, seperti apa sih kurikulum itu? Nanti kalau sudah tahu seperti apa kurikulum, bisa menjadi panduan kita dalam mendesain pembelajaran. Ya, membuat RPP. Nanti ada mata kuliahnya saling berkesinambungan itu. Mata kuliah micro teaching, kita membuat RPP. Ada mata kuliah tasmim. Ya, di semester 5, sekarang ada takwim ya. Evaluasi, karena kurikulum ini juga perlu dievaluasi. Bagian dalam pengembangan kurikulum kita juga akan belajar nanti takwim atau evaluasi. Nah, itu ya. Jadi kurikulum itu terus berkembang dari CBSA ya, kurikulum KTSP dulu ya, sekarang kurikulum 2013. Sekarang dengan Menteri Pendidikan yang baru bahkan diperbarui lagi kurikulumnya. Sehingga RPP yang awalnya beberapa lembar bisa menjadi 1 lembar. Pernah dengar? Belum ya? Nah, sekarang harus banyak-banyak membaca dan mengikuti perkembangan terbaru ya. Ya, yang jelas kita masih berpatokan untuk sementara kurikulum 2013 dulu. Jadi Kurtilas. Nanti tolong dilihat ya. Silakan dicari saja file PDF-nya. Ya, diunduh di Google ada itu banyak. Masih ada yang mau bergabung ini, Mutia Zafira. Mudah-mudahan nggak mati ya, tapi kalau seandainya nanti Zoom-nya terhenti, biasanya karena 40 menit itu akan terhenti, kita tetap bertahan ya, jadi masuk saja lagi ya. Ini karena Zoom-nya masih Zoom rumahan, masih Zoom rumahan. Itu ya. Nah, untuk pertama sekali, kita menyampaikan tadi, tentang perkenalkan apa itu pengembangan kurikulum itu. Cuman karena pertama kita bikin dulu semacam kontrak belajar. Ya, semacam kontrak belajar. Jadi mata kuliah pengembangan kurikulum bersama Ustazah ada aturannya juga, kita bikin kontrak belajar supaya antum tahu bagaimana nanti dalam penilaian bersama Ustazah. Ya, nanti Ustazah akan bagikan silabus, akan saja share nanti di Google Classroom juga. Kalau bagi yang nggak bisa datang, mungkin boleh kalau untuk silabus saja Ustazah bagikan share di WA. Tapi antum harus tahu ya dalam bagaimana caranya penilaian bersama Ustazah. Kalau yang sebelum-sebelumnya sama dengan sebelumnya, penilaian itu mencakup kehadiran, ya 10% itu kehadiran. Jadi kehadiran itu nanti mungkin akan dipantau karena kita di rumah, dipantau dengan form yang Ustazah bagikan. Jadi antum isi formulir. Kemudian juga kalau Zoom kan sudah terbaca ini siapa yang hadir, siapa yang tidak. Yang kedua partisipasi, ya partisipasi tentu nggak sama dengan partisipasi yang di lokal. Mungkin dari kuis atau tugas yang saya berikan nanti di Google Classroom untuk tetap menjawab, ya. Kemudian termasuk di dalamnya tugas, kalau seandainya ada tugas. Lalu UTS dan UAS, ya. Masing-masing presentasinya 10, 20, 35, 35. Nanti akan bisa dibalik lagi dan jelas untuk UTS dan UAS itu presentasinya lebih tinggi. Ya.
untuk kehadiran, untuk nilai, Ustazah biasanya sering mengulang-ulang. Kalau untuk pertemuan, nilai semuanya antum sudah A, ya. Tapi dengan syarat bisa tidak mempertahankannya. Ya, karena ada yang nggak mau dapat A, jadi menolak mereka dapat A. Dikasih tugas, nggak ngerjakan tugas, ya. Dikasih apa? UTS, nggak hadir ketika UTS. Nah, kalau Rasulullah itu ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Ya, jadi semua antum nilainya A kecuali yang enggan. Ya, yang enggan itu kayak tadi ya. Dengan alasan, Zah susah, Zah sinyalnya susah, Zah ya. Tapi nanti dengan alasan nggak ada paket data, Zah, itu nggak alasan ya. Karena fasilitas kampus sudah memfasilitasi ya. Sudah dikasih nomor HP-nya ke Prodi. Ada nanti insya Allah bantuan pakai data ya. Kalau masalah sinyal dan semuanya, apalagi Telkomsel, ya di kemana-mana di kampung-kampung sekarang sudah canggih ya, sudah insya Allah semuanya sampai sinyalnya. Jadi nggak alasan itu, dengan alasan itu. Ya, jadi itu untuk penilaian sama Ustazah. Lalu UAS dan UTS nanti mengikut saja. Sekarang kita masuk seperti apa gambaran mata kuliah pengembangan kurikulum ya. Boleh antum lihat sebentar. Nah, silabusnya ini. Jadi pengembangan kurikulum ini adalah mata kuliah view-nya. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau MKK ya. Ustazah berdua dengan Ustazah Rahmawati. Jadi kalau di lokal A dan B, Ustazah Dr. Rahmawati, yang kalau antum bersama Ustazah. Jadi sama mata kuliah ini masuk ke dalam mata kuliah wajib. Jadi semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, termasuk mahasiswa PAI, mereka belajar pengembangan kurikulum. Hanya saja karena kita pendidikan bahasa Arab, maka kurikulum kita, pengembangan kurikulum itu akan diarahkan pada pengembangan kurikulum bahasa Arab. Jadi nanti materi kita akan lebih banyak berhadapan dengan bahasa Arab. Ya, ini Muhammad, apa ini Muhammad? Ya, jadi nanti Ustazah bagikan ini ya. Apa saja capaiannya? Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kurikulum, ya. Definisi kurikulum secara tradisional dan modern. Jadi ada definisi kurikulum itu dari berbagai sumber ya. Yang kedua, dasar kurikulum itu ada namanya lugawi, ada tarbawi, ada istimai. Jadi dasar pengembangan kurikulum itu ada aspek yang pengaruhnya, termasuk aspek bahasa, aspek pedagogis atau pendidikan, aspek sosial ya, sosial dan seterusnya. Nah ini nanti Ustazah bagikan ini kurikulum kita. Jadi mata kuliahnya materinya pakai bahasa Arab ya. Ustazah akan menjelaskan nanti dengan bahasa Indonesia, termasuk bukunya. Bukunya akan Ustazah share juga nanti. Kita berpatokan dengan buku Rusdi Ahmad Tuaimah, ini Al-Marja' fi Ta'limil Lughatil Arabiyyah Linnatiqin Bilughat Ukhra. Ustazah ada dalam bentuk bukunya. Sekarang nanti filenya akan Ustazah share nanti. Boleh antum baca-baca. Ini materi kita. Ada Al-Manhaj Ad-Dirasi. Oke. Ada buku wajib, ini kehadiran ya. Tugas, partisipasi, ini sumber bacaan. Insyaallah ini Ustazah bagikan nanti. Sekarang lihat dalam bentuk PowerPoint, sudah Ustazah buat kurikulumnya, silabusnya itu sudah Ustazah bagi dalam bentuk PowerPoint, memudahkan antum. Oke. Nah, jadi mata kuliah pengembangan kurikulum. Apa saja yang kita pelajari di semester ini? Sekarang dengan Ustazah yang pengembangan kurikulum. Ya, pertama yang kita pelajari adalah Al-Manhaj Ad-Dirasi. Al-Manhaj Ad-Dirasi ini juga disebut dengan kurikulum. Ya, jadi beberapa istilah yang antum harus tahu nanti ya. Ada istilahnya Al-Manhaj, ada At-Tariqah, ya, ada Al-Madkhal. Ya, itu istilah-istilah dalam pembelajaran yang harus diketahui. Nah, kalau untuk kurikulum lebih dikenal dengan Al-Manhaj Ad-Dirasi. Ya. Apa saja yang dipelajari? Pertama mafhumul manhaj ya, lughatan, al-qadim, al-wasi'. Jadi nanti kurikulum ini definisinya bisa dilihat secara istilah atau etimologi. Juga definisinya
al-qadim ya, secara tradisional. Jadi orang dulu mengenal manhaj itu seperti apa ya. Ada definisinya secara lebih luas ya. Lagi-lagi nanti al-manhaj nizamun. Jadi kurikulum itu merupakan nizam. Nizam itu adalah sebuah sistem. Kita tahu sistem itu adalah sebuah perangkat yang saling bersambungan satu dengan lain. Pernah mendengar ya, nizam itu adalah sistem. Sistem seperti sistem informatika, sistem mutualisme ya, sistem apa ya? Yang jelas kalau sebuah sistem itu merupakan sebuah perangkat yang saling berhubungan, yang saling menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, termasuk dalam pembelajaran sebuah sistem nanti ada juga seperti ini. Dan sekarang kurikulum sebagai sebuah sistem. Artinya apa? Kurikulum itu memiliki komponen-komponen yang menjadikan dia sebagai sebuah kesatuan. Ada sistemnya. Nah, apa saja anasirul manhaj, apa saja komponen-komponen atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya nanti ya. Itu yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Lalu tatbiqat mafhum an-nizam. Ya, bagaimana aplikasi dari definisi kurikulum ini. Karena dalam kurikulum itu nanti ada di dalamnya tujuan pembelajaran ya, ada media pembelajaran, ada materi. Jadi sebenarnya cakupannya luas ya, dan itu harus ada. Ya, menjadi patokan bagi seorang guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi itu ya. Jadi usus bina yang kedua, materi kita berikutnya adalah usus bina ilman haj. Ada dasar-dasar dalam membangun ya, dasar-dasar kurikulum ya. Jadi kurikulum ini terbangun atas beberapa prinsip ya, dasar yang menjadi patokannya. Jadi yang pertama adalah al-usus al-lughawiyah. Al-usus al-lughawiyah adalah dasar, usus jamak dari asasun. Asas artinya dasar. Dasar bahasa, lughawiyah bahasa. Apa itu? Nah, jadi kalau kita lihat secara bahasa, maka kita harus belajar dulu definisi bahasa secara umum. Mafhumul lughati wa tatbiqatuha. Ya, definisi bahasa, bagaimana aplikasinya. Kemudian karena kita belajar bahasa Arab, tentu yang kita teliti, yang kita lihat adalah bahasa Arab itu sendiri. Min khasaisil lughatil arabiyyah. Apa sih keistimewaan bahasa Arab? Ya, sehingga dia dipilih tidak hanya menjadi bahasa Al-Quran, tapi kita juga memilih bahasa Arab ini sebagai jurusan kita, berarti dia punya keistimewaan. Nah, kalau mahasiswa PBA tidak tahu keistimewaan bahasa Arab itu sendiri, nah ini akan sementara ada 2 orang yang masih menunggu Hidayatul Rahma, Fauzi Ridallah. Oke. Kalian yang baru bergabung segera menyesuaikan ya. Oke, lalu di ayu lughatin na'lam ya, bahasa apa yang kita ketahui. Jadi dari buku Rusian Matu'aimah itu ada beberapa poin-poin yang dijelaskan. Limadza nu'allimul huruf al-arabi ya. Kenapa kita harus mengajar? Tidak hanya belajar ya, tapi mengajar huruf Arab ya. Ini sepertinya running out of time. Kita akan Zoom kita akan berhenti untuk sementara waktu dan kita masuk lagi ya. Mustawiyat ta'limil arabiyyah, ada tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu juga perlu tingkatan-tingkatan dalam belajar, nggak secara langsung kita dapat, tapi ada waktunya. Jadi kalau nanti mati Zoom kita terhenti, kita masuk lagi ya. Lalu nanti berikutnya usus bina ilman haj itu tidak dari segi bahasa, tapi juga dari segi tarbawiyah. Ya, usus tarbawiyah adalah dasar pedagogis atau dasar-dasar pendidikan. Nah, kita lihat apa itu tujuan pendidikan ya. Ada tujuan itu dibentuk dari 3. Al-majal al-ma'rifi, tujuan itu dari segi apa? Al-ma'rifi artinya kognitif, al-majal al-wijdani dari segi afektif, dan al-majal al-nafsi al-haraki atau psikomotor. Makanya nanti dalam kurikulum terbaru yang dinilai adalah siswa aktif itu dari 3 aspek ini. Di ranah kognitif, yang dinilai juga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan itu semuanya harus dinilai. Jadi nggak hanya dari segi kepintaran siswa itu dilihat dari kognitifnya saja ya, dari segi IQ-nya saja, tapi juga dari segi beberapa faktor yang lain, afektif dan psikomotor. Lalu kemudian dasar an-nafsiyah. Khusus an-nafsiyah artinya dasar-dasar dari segi psikologisnya juga. Jadi ada faktor psikologis juga yang dilihat dalam mengembangkan kurikulum.
Pertama dari segi pertumbuhan manusianya ya, khasais wa matalibuh. Jadi bagaimana manusia itu ketika dia tumbuh dari anak-anak itu nggak sama kurikulumnya, jangan disamakan ya anak-anak dengan tingkatan dewasa. Ta'allum al-insani, ya, di ada wafi, ada juga faktor motivasi. Dawafi'ul muslimin di ta'allumil arabiyah. Kita juga akan belajar nanti motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik dalam pembelajaran kurikulum ini, pengembangan kurikulum. Lalu ada namanya al-usus al-istimaiyah lil manhaj. Al-usus al-istimaiyah lil manhaj ini artinya dasar sosial ya, dasar sosial pengembangan kurikulum. Ya, jadi kalau dasar sosial kita lihat adalah as-saqafah. As-saqafah al-islamiyah wa tijahat al-asri. Jadi peradaban, jadi kurikulum itu dilihat juga dari kebudayaannya. Bedakan nanti kurikulum di sebuah daerah dekat laut, ya seperti yang antum lihat ada SMK ya di daerah tingkat laut, maka mereka bikin kurikulumnya adalah kurikulum pelayaran. Nggak sama nanti dengan daerah yang daerah daratan ya, daratan rendah dan seterusnya. Makanya beda. Jadi berdasarkan kurikulum itu juga berdasarkan budayanya. As-saqafah al-islamiyah. Kalau bahasa Arab, maka kurikulum kita juga berdasarkan budaya Islam. Ini as-saqafah al-islamiyah. Nanti kita membahas sebuah bacaan teks ya atau materi pembelajaran tapi sakafahnya tidak Islami. Nah, maka itu tidak cocok dengan kurikulum yang ada. Jadi kita harus ini usus al-istimaiyah namanya. Dasar pengembangan kurikulum itu dilihat dari faktor sosialnya ya. Lalu berikutnya istimaiyah lil manhaj anwa manahij ta'limi lughatil arabiyyah. Kita belajar apa saja yang menjadi macam-macam ya kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa al-manhaj an-nahwi, manhaj al-muwaqifi, dan manhaj al-fikrati. Nanti penjelasannya akan di kesempatan berikutnya ya, karena waktu kita kasih tinggal usah jelaskan sekarang semuanya. Lalu baru kita al-imtihan an-nisfi ini UTS. Ya, jadi batasan kita UTS sampai materi kita yang tadi. Ya, lanjut setelah UTS Mukawinat al-manhaj, kita belajar komposisi ya. Jadi apa saja yang kurikulum itu terdiri dari apa saja. Ada ahdaful manhaj al-madrasi, tujuan kurikulum sekolah ya. Bagaimana syurut siyaqatil hadaf al-madrasi, bagaimana syaratnya dalam membuat kurikulum sebuah sekolah ya. Apa tingkatan kurikulum ya, bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Jadi itu nanti di setelah ini. Lalu muhtawa al-manhajil madrasi ya, apa saja cakupan atau ruang lingkup kurikulum di sekolah. Apa itu definisinya ya, apa sebab kita memilih ruang lingkupnya, memilih cakupan ya yang ada dalam kurikulum. Lalu kita juga belajar nanti turuqut tadris ya, metode pembelajaran. Jadi walaupun nanti di mata kuliahnya secara umum ada yang dikhususkan ini agak lebih dalam. Di metode pembelajaran juga ada dimasukkan dalam kurikulum ya. Materi ini, metode yang tepatnya apa? Ya, kalau dalam pelajaran bahasa Arab, apa saja metode-metode yang digunakan? Ya, apa pengertian metode ya? Bagaimana, apa urgensinya metode dalam pembelajaran? Bagaimana cara kita memilih metode yang tepat? Ya, jadi materi yang sama, sebuah materi tidak selalu menggunakan metode yang sama. Tapi harus ada panduan ya, harus ada cara kita memilih metode yang tepat untuk materi ini. Jangan nanti materi kita qiraah ya, metodenya metode terjemah ya, tapi ada juga metode yang tepat yang lebih bagus ya. Lalu al-ansyitah at-ta'limiyah ya, aktivitas pembelajaran ya, di kurikulum sekarang itu yang diminta itu adalah bagaimana siswa itu aktif. Siswa aktif dalam pembelajaran. Apa yang disebut dengan pembelajaran aktif itu ya? Apa ma'air, ikhtiar al-ansyitah at-ta'limiyah ya, bagaimana panduan ya dalam memilih aktivitas pembelajaran ya di lokal ya. Jadi ketika guru itu siapakah yang harus lebih aktif? Kalau dulu di kurikulum CBSA yang aktif itu adalah guru. Guru harus aktif, siswa hanya mendengarkan. Ya. Sementara kalau kurikulum 2013 yang diminta aktif adalah siswa. Jadi guru hanya sebagai mediator atau fasilitator ya dalam pembelajaran, sementara siswa yang aktif. Guru memberikan materi ini, siswa yang lebih banyak mencari bahan-bahan dari
referensi dari berbagai sumber dan seterusnya. Jadi itu ya, al-ansyita ta'limiyah. Nanti kan kita bahas ini, kita lihat ini. Lalu tadi sudah turukut tadris. Nah, al-wasail at-ta'limiyah. Dalam kurikulum juga ada nanti media pembelajaran, ya. Nanti kurikulum itu diperkecil, dia akan menjadi silabus ya untuk satu semester ya. Gambaran satu semester silabus. Untuk satu kali pertemuan ada namanya RPP, itu kita belajar wasail ta'limiyah. Jadi komponen pembelajaran itu saling berkaitan, termasuk dalamnya media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa? Media itu adalah sarana, alat yang dipakai oleh guru agar materi tadi sampai ke peserta didik dengan mudah. Ya, coba kalau Ustazah menjelaskan sekarang tentang pengembangan kurikulum, tapi Ustazah nggak ngasih screen share-nya, nggak ngasih media. Ini kan media nih, dengan Zoom, dengan Infocus, dengan PowerPoint yang Ustazah buat inilah media. Agar antum lebih paham, kira-kira mana yang lebih paham ketika menggunakan media ketimbang tidak? Lebih cepat dengan menggunakan media pembelajaran ya. Jadi, apa itu media pembelajaran? Apa dasar yang dipakai dan menggunakan media pembelajaran nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana menggunakan media yang baik. Ya, bagi guru harus mempersiapkan ini. Ini semua adalah calon-calon guru. Nanti walaupun belum tamat, nanti sudah disuruh mengajar. Ada micro teaching, ada PPL. Ya, yang semester 6 mereka sudah semester 7 ya, mereka sudah PPL sekarang, menjadi guru benaran, tapi langsung terjun ke sekolah. Maka dari sekarang harus paham dulu, apa itu materi, apa itu media, apa itu metode, terus bisa membedakan ya. Nanti ada mata kuliah khususnya juga ada. Lalu ada namanya nanti at-taqwim. Nah, at-taqwim ini artinya evaluasi. Ini bagian akhir dalam pembelajaran. Evaluasi itu perlu. Evaluasi itu adalah follow up, ya, atau feedback dari pembelajaran. Jadi ada namanya takwim, ya. Evaluasi itu adalah mengukur, ya. Yang diukur apa? Kemampuan siswa, sampai sejauh mana siswa paham dengan materi yang disampaikan. Itu namanya evaluasi. Dan itu menggunakan alat. Apa alatnya? Alat evaluasi adalah tes. Tes itu bisa berupa tes subjektif, objektif, dan seterusnya. Ini yang materi ya, less than 1 minute. Ini hampir hampir berhenti sepertinya. Lalu yang terakhir tatbik manhaj ad-dirasi ya, aplikasi kurikulum sekolah ya, kurikulum pembelajaran di sekolah, universitas dan pondok pesantren. Seperti apa di sekolah ibtidaiyah ya, SMP, SMA, di pondok pesantren dan di universitas. Seperti apa kurikulumnya, aplikasinya bisa kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Lalu baru imtihan al-akhir. Insyaallah ini materi kita ya. Di buku sumbernya ini Al-Maraji', terus di Amat Tu'aimah nanti bagi yang bisa, bagi ada yang bukunya, kalau tidak Ustazah kasih nanti antum bukunya, Ustazah share nanti. Marja' fi ta'limi lughat Arabiyyah linatikin bi lughat ukhra. Ini buku wajib kita. Tapi buku tambahan antum bisa cari di mana saja ya. Banyak buku-bukunya yang bisa dibaca. Kalau sekarang karena media